Aturang panganjali. Om Swastiastu. Baik, anak. Jadi sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Jadi doa ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya silakan duduk anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ibu absen dulu ya anak-anak. Hadir. Semua hadir sama Rani? Semua hadir ya anak-anak? Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Sudah sarapan? Sudah. Benar? Benar. Ya, jadi, gimana? Sehat? Sehat. Jadi kita sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita nyanyi dulu yuk. Yuk berdiri. Nah, siapa yang mau memimpin bermain jadi dirijen? Saya Bu. Ya, silakan. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Krisma dia bukan Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, jadi anak-anak, kita ice breaking mau? Boleh. Ya, kita ice breaking dulu ya, biar kalian tuh semangat untuk belajarnya. Nah, ice breakingnya itu ikutin ibu ya nanti ya. Gini, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Bisa kan? Bisa. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, nyanyi semuanya. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Tepuk tangan dong. Benar, seru? Seru. Semangat belajarnya? Semangat. Ya, kita mulai. Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak bantuin ibu masak di rumah? Pernah. Benar. Bener. Oh ya. Jadi kalian pernah nggak lihat langkah-langkah dalam memasak itu, mulai dari awal, dari akhir? Pernah. Nah, tahu kan? Jadi tahu kan langkah-langkahnya? Tahu. Nah, jadi itu yang kita pelajari sekarang mengenai langkah-langkah atau prosedur dalam menulis. Nah, jadi kita akan pelajari ekspresi diri melalui hobi. Jadi mengenai topik teks prosedur. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tadi udah Ibu jelaskan. Berisi apa? Langkah-langkah. Berisi langkah-langkah. Ya benar. Jadi teks prosedur itu pasti berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Mulai dari awal sampai akhir seperti itu anak-anak ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, jadi kalian itu harus mampu menulis teks prosedur. Kemudian harus mampu memberikan suatu langkah-langkah dalam membuat, misalnya membuat suatu karya, misalnya membuat masakan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi kali ini kan kita mau belajar teks prosedur ya. Jadi Ibu bertanya lagi,
misalnya kalau apa yang kalian lakukan jika ingin membuat sesuatu, misalnya seperti makanan atau merakit karya, ya misalnya buat makanan ya. Apa yang harus kalian lakukan pertama? Langkah pertamanya apa? Bu, Apa ya, Surya? menentukan menu. Oh ya benar. Jadi kita harus menentukan menunya dulu ya. Misalnya kita mau buat ayam goreng gitu. Itu termasuk ke dalam langkah pertama dari teks prosedur. Apa lagi? Menentukan apa? Bu, menyiapkan alat dan bahan. Benar. Jadi kalian sebelum membuat sesuatu itu harus menyiapkan alat dan juga bahannya ya, dan bisa membuat produknya atau makanannya. Kalian pernah kan buat mie instan, mie goreng? Pernah. Isi langkah-langkahnya Isi. gimana? Pertama apa? Membuka bungkusnya. Membeli minyak. Membuka bungkusnya. Ya boleh juga. Digoreng, Kalau Merebusnya. ya, dimakan. kan pakai alatnya juga kan? Ya. Menyiapkan Panci panci. ya. Kemudian merebus, kemudian masukkan minyak, kan banyak itu langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Itu juga termasuk dari prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan makanan ya. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan berikan sebuah video ya pembelajaran mengenai teks prosedur. Sebentar ya. Baik anak-anak, Ibu akan berikan sebuah video pembelajaran untuk kalian simak ya mengenai teks prosedur. Kalian simak baik-baik, nanti Ibu berikan sebuah pertanyaan ya. Prosedur. Kalian bisa simak baik-baik ya anak-anak. Halo, kembali lagi di channel Kutai. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Kalian tahu tteokbokki kan? Tahu. Pernah makan tteokbokki? Nah. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, kita kemasannya. Tulis tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece. Akhir-akhir Itu kan membuat tteokbokki kan isi langkah-langkah juga kan? menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara umum dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kain bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara meningkatkan sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berikut. Setelah itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata membawa, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Nah ini contoh kata kerja aktif itu seperti apa? Mengadu. Kemudian Memotong. Montong, Melempar. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. keterangannya kita Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. alat dan juga bahannya. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti
menyuir, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai halus, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penjelasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, pesan nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah makin paham ya dengan teks prosedur? Sekarang, yuk. Nah, gimana? Sudah paham? Udah. Jadi apa saja tadi struktur dari teks prosedur? Teks. Yang pertama apa? Ada Dul. judul. Judul, Kemudian ada apa tadi? Alat dan bahan. alat bahan, Enggak. makanan, Tujuan. Tujuan. Bentar. Yang ketiga apa tadi? Yang tadi dibilang tuh alat dan bahan, yang keempat. eh, Yang pertama Ibu jelasin tuh Maya prosedur itu apa? Berisi apa? Langkah-langkah. Langkah. Terakhir apa? Untuk Penutup. penutup, Benar. Nah, jadi itu dua kan struktur ya. Struktur dari teks prosedur. Seperti itu anak. Kalau kalian ingin membuat sesuatu, misalnya membuat nasi goreng tadi, harus berisi, misalnya membuat teks prosedurnya, misalnya berjudul nasi goreng kecap itu kayak tadi ya di video, terus berisi judul, kemudian tujuan, kemudian apa saja alat dan bahannya. Setelah itu kalian harus buat langkah-langkahnya, mulai dari pertama kita masukkan bumbu, kemudian menggoreng seperti itu. Dan yang terakhir itu penutup berisi kesimpulan atau saran ya. Gimana, sudah paham anak-anak? sudah. Jadi sebentar Ibu akan berikan lembar kerja ya untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi satu kelompok 2 orang ya, berkelompok. Sudah? Nah, ini dia lembar kerjanya. Jadi kalian isi, yang pertama isi identitas, kemudian isi kelas, kemudian kalian nah ini kan sudah berisi gambar-gambarnya ini ya. Kalian ikuti saja aturan dari gambar ini. Misalnya yang pertama apa ini? Jadi kan tulislah. Nah ini petunjuk pengerjaannya. Tulislah kata yang benar pada tempat yang tersedia dan lanjutkan kata berimbuhan lah dan kan. Kata berimbuhan tahu kan? Misalnya campurkan tuh. Jadi menggunakan kalimatmu sendiri. Nah ini sudah ada kalimat-kalimatnya. Misalnya yang pertama Ibu kasih contoh ya. Ini misalnya, ini apa ini? Memaret kan? Memaret. Dari kata dasar parut. Jadi dapat berimbuhan apa ini? Lah. Parut lah, menjadi parut lah. bukannya kupas itu. Oh iya, kupaslah ya, maaf ya. Jadi kupaslah berarti gitu ya. Benar. Seperti itu, betul, sudah mengerti cara pengerjaannya? Sudah. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok, jangan ributnya. Yang ini kayaknya ini dia. Enggak bener ini bener ini. Kayaknya sih udah nih nah. Kita kumpul yuk. Anak-anak, gimana selesai membuatnya? Udah. Susah atau gampang? Gampang. Nah. Gimping bingit. Ih, gampang banget. Ya, nanti Bu berikan tugas lagi ya. Jadi, kalian presentasi ya. Mau presentasi?
Mau. Coba presentasikan hasil kerja yang kalian buat. Ya, di sana aja ada presentasi ya? Ya, Ya. langsung aja. Ya. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami beratas nama Surya dan Trisna. Ya, silakan. Kemudian Kerasin ya. ngomong. ya. Yang pertama, gambar yang kami lihat di sini yaitu Ini, kami presentasi teks prosedur. ya benar. Kosakata berimbuhan la dan kan dalam kegiatan memasak. Yang pertama ada kupaslah, yang kedua ada campurkan, gambar ketiga merupakan gambar parutlah, gambar keempat rebusan, kelima remaslah, keenam tuangkan, ketujuh pecahkan, ke-8 cucilah, ke-9 aduklah, ke-10 kocoklah, ke-11 campurkan, dan ke-12 gorenglah. Udah. Baik Ibu, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi bagus sekali ya presentasi tadi Terima kasih. dari kelompok 1. Nah, jadi Ibu berikan tanggapan ya mengenai presentasi kalian. Jadi presentasinya sudah bagus, cuman kurang diskusinya kurang ya. Jadi dan untuk apa namanya ini, hasil kerjaannya sudah bagus, sudah benar semuanya. Nanti Bu akan periksa dulu ya. Oke anak-anak, kalian tadi kan sudah mengerjakan lembar kerja ya untuk tugasnya. Nah, jadi sekarang Ibu akan, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan jadi Ibu akan menyimpulkan ya mengenai materi tadi. Nih, sekalian Ibu bertanya kepada kalian, masih ingat nggak materi tadi? Masih. Benar. Jangan Ibu tanya ya, Ibu tes lagi. Masih ingat apa itu teks prosedur? Apa? Tujuan atau langkah-langkah. Ya, Pak, intinya berisi langkah-langkah. Ya. Jadi teks prosedur itu kan berupa tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Itu. Kemudian apa saja sih yang ada dalam teks prosedur? Misalnya cara membuat, kemudian cara melakukan, kemudian cara menggunakan. Kalau cara membuat misalnya apa? Dalam apa? Cara membuat apa? Nasi goreng. Cara membuat makanan. Benar. Ya. Kalau cara melakukan sesuatu, tadi kan sekarang sudah nonton video kan? Ya. Cara melakukan sesuatu, Mancing, cara mancing. kemudian cara Cara masak. menggunakan apa? Tangan. Handphone. Handphone. Kemudian cara, nah yang ketiga ada cara menggunakan sesuatu, misalnya menggunakan apa? Sepatu. Sandal. Baju. Menggunakan, Pakaian. Pakaian. benar sih juga. Cara apa? Menyetrika juga bisa. Laptop. Cara menghidupkan kompor seperti itu. Cara mematikan motor. Ya benar. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri teks prosedur apa saja? Berisi? Judul. Kan ini kan struktur. Oh, iya. Yang berisi apa? Langkah. Langkah. Langkah-langkah. Kemudian menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Misalnya kayak tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Apa contohnya kalimat perintahnya itu? Kosakatanya. Apa ya? Aduklah. Aduklah. Itu termasuk kalimat perintah. Kenapa tuh? Nah, kemudian menggunakan kata kerja aktif. Misalnya, apa kata kerja aktif? Kalian sudah membayangkan kata kerja aktif, intinya aktif. Misalnya, Potong. memotong, mengadu. Itu kebalikan dari kata kerja pasif. Itu Pasif. kan aktif misalnya memotong. Kalau pasif itu dipotong. Itu, ngerti kan? Nanti. Kemudian yang keempat itu cirinya menggunakan kata keterangan. Misalnya kata keterangan tempat, waktu, atau cara.
Tadi sudah paham ya tadi dari video pembelajaran yang sudah ditonton. Nah, kemudian ada struktur. Yang terakhir strukturnya apa saja? Judul, tujuan, alat dan bahan. Angkat tangan satu orang. Judul. Apa lagi? Nah, Dalam. Jangan bertengkar. Tujuan. Lagi? Alat. Alat dan Bahan. kemudian Langkah. langkah-langkah. Lagi? Terakhir? Penutup. 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 Surya, mau jawab apa yang pertama? judul, Habis itu? tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, bentuk. Ya benar, tangan ya. Pintar sih. Nah, jadi pembelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak. Dan anak sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, jadi ibu akan berikan sebuah tes untuk kalian ya, tes pilihan ganda. Jadi ini untuk mengukur kemampuan kalian seberapa paham kalian tentang materi yang sudah ibu ajarkan. Ya, mengerti? Jadi ini video ya, tugasnya dari satu orang satu. Ini sudah ada petunjuk pengerjaannya, jadi kalian tinggal pilih objektifnya ya. Ada ABCD, silahkan dikerjakan. Sudah selesai tesnya? Sudah, ya bukan. Sudah ya. Nanti ibu akan periksa ya. Jadi besok ibu akan bagikan pada kalian. Kalau ada remedi, kalian bisa mengikuti remedial. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya. Yuk berdiri. Jadi sebelum kita berdoa ya, Bu mau tanya sekali lagi, gimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Sungguh happy, Bu. Gimana reaksi kalian? Happy? Wow, sungguh Atau happy. membosankan? Menghappykan. Menghappykan. Ya. Jadi terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik anak-anak. Nanti kalian di rumah belajar lagi untuk materi selanjutnya. Tadi tes kalian nanti ibu periksa di rumah ya. Kalau ada yang remedi nanti ibu infokan minggu depan ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kita akhiri ya dengan berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Marilah kita berdoa. Jadi doa ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk pimpin. Ngaturang para mesanti. Oh, Mesanti. Santi. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Sekarang sudah siang ini. Oh, sudah siang ya? Ya. Maaf. Selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Ya, Pak. Silakan pulang ya, anak, hati-hati di jalan.